Perkenankan kami kelompok 5 membahas mengenai analisis tren indikator fertilitas di Singapura dengan judul Angka Kelahiran Rendah dan Populasi Menua. Presentasi ini akan dibawakan oleh Ajeng Roro Pangestu, Dwi Agus Prastiwi, dan saya sendiri Anissa Kusumawanti. Negara Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara dan menjadi pusat perekonomian terbesar. Dengan luas negara yang dimiliki 728,6 km persegi, tercatat pada tahun 2021 total populasi penduduk Singapura adalah 5,45 juta penduduk yang didominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki 53,34%. Sampai dengan tahun 2021, pertumbuhan penduduk di Singapura menurun sebesar 4,1% dan penurunan ini adalah terbesar sejak tahun 1950. Rendahnya pertumbuhan penduduk di Singapura yang terlihat terus-menerus menyebabkan struktur umur penduduk tua, di mana penduduk menua pada tahun 2021 naik menjadi 15,2%. Hal ini menyebabkan pemerintah harus fokus terhadap hal sosial dan ekonomi. Terlihat tren fertilitas di Singapura terus menurun. Bahkan di tahun 2020, TFR Singapura mencapai 1,21. Artinya, rata-rata setiap wanita Singapura sampai akhir masa reproduksinya akan memiliki 1-2 anak. Bahkan, di negara Asia Tenggara, Singapura menduduki tingkat TFR terendah. Mengapa Singapura menarik untuk dibahas? Dengan tingginya tingkat pendidikan masyarakat, menyebabkan masyarakat di Singapura enggan untuk menikah. Bahkan para wanita dengan tingkat pendidikan tinggi enggan menikah dan memiliki anak, menyebabkan tingkat perkawinan menurun sebesar 10,9% di tahun 2021. Dan dilegalkannya aborsi di Singapura menyebabkan banyak pasangan muda yang sudah menikah menunda memiliki anak. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan PDB 7,6%, negara Singapura memiliki biaya hidup yang tinggi. Hal ini membuat banyak masyarakat di Singapura enggan memiliki banyak anak. Untuk itu, muncullah kekhawatiran pemerintah. Dari segi ekonomi, apakah negara Singapura dengan jumlah populasi yang rendah akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, dan bagaimana dengan pertahanan dalam negerinya? Selain itu, untuk pertumbuhan populasi juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berlangsung sampai dengan saat ini, dan tingginya nilai populasi menua. Bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan pronatal. Maka saya akan melanjutkan presentasi pada bagian ini, yaitu terkait literatur review. Pertama yaitu tulisan dari Kanagaratnam tahun 1968 dengan judul Singapore The National Family Planning Program. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran komprehensif dari Program Nasional Keluarga Berencana di Singapura dalam 2 tahun terakhir. Kemudian hasil dari penelitian tersebut yaitu Program Keluarga Berencana yang dilakukan 5 tahun di Singapura dirancang untuk mengurangi angka kelahiran dari yang sebelumnya 30 menjadi 20, dan program ini sudah tercapai setengah dari tujuannya di dalam 2 tahun pertama. Adapun program yang dilakukan pemerintah ini menekankan pada penggunaan alat kontrasepsi IUD dan juga alat kontrasepsi oral, bukan pada kebijakan aborsi. Kemudian untuk literatur review yang kedua, yaitu tulisan dari Chen, Emmanuel, Ling, dan Kwa tahun 1985 dengan judul Legalized Abortion di Singapore Experience, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelusuri peristiwa pasca diberlakukannya undang-undang aborsi secara legal di Singapura dan mengkaji perubahan sikap perempuan terhadap aborsi di Singapura. Hasil dari penelitian tersebut yaitu aborsi dilegalkan sejak tahun 1970 di Singapura berdampak pada peningkatan aborsi dan menurunkan angka kelahiran.
di mana aborsi dilakukan untuk mendapatkan ukuran keluarga yang diinginkan karena ketidakmampuan untuk membiayai anak tambahan. Pada periode awal diberlakukannya undang-undang ini, diketahui bahwa tingkat aborsi meningkat menjadi 28 kasus per 1000 wanita usia reproduksi, yaitu usia 15 hingga 44 tahun, di mana dari kasus-kasus aborsi yang terjadi ini didominasi oleh wanita yang tidak menikah dan juga tidak memiliki anak di usia 20 tahun. Literatur yang ketiga yaitu penelitian dari Mukul G. Aser dan Amarendra Nandi di tahun 2009 dengan judul Managing Prolonged Low Fertility: The Case of Singapore, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis determinan tingkat fertilitas yang rendah secara berkepanjangan di Singapura. Adapun hasil penelitian ini yaitu penurunan tingkat fertilitas di Singapura menyebabkan peningkatan angka harapan hidup. Kemudian berdampak pada struktur usia dan komposisi penduduk di Singapura itu sendiri, di mana saat ini Singapura tengah memasuki masa aging population, kemudian kekurangan tenaga kerja muda, dan berimbas pada peningkatan dependensi rasio lansianya, serta adanya feminisasi lansia. Adapun langkah pemerintah untuk kembali meningkatkan tingkat fertilitas di Singapura yaitu dengan menjalankan beberapa program, diantaranya adalah baby bonus, kemudian peningkatan cuti hamil dan pembiayaan melahirkan, subsidi perawatan anak, kemudahan mendapatkan tempat tinggal, lain-lain. Akan tetapi beberapa dari kebijakan tersebut dirasa masih kurang berhasil. Kemudian untuk literatur yang keempat adalah tulisan dari Hasmi dan juga Wen Chimok di tahun 2013 dengan judul Determinants of Low Fertility in Singapore: Evidence from a Household Survey, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi 3 faktor penentu utama fertilitas di Singapura. Yang pertama adalah usia saat menikah, kemudian pendapatan rumah tangga, dan juga jumlah anak bersaudara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fertilitas berhubungan negatif dengan usia perkawinan dan berhubungan positif dengan jumlah anak saudara kandung. Hubungan antara fertilitas dan pendapatan rumah tangga ini berbentuk huruf U, di mana ketika pendapatan meningkat, fertilitas terlebih dahulu akan menurun dan kemudian meningkat lagi. Adapun strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan fertilitas di Singapura yaitu adanya program pronatalis yang terdiri dari konseling prasterilisasi, memperpanjang cuti pengasuhan anak, subsidi penitipan anak, potongan pajak untuk pasangan yang memiliki banyak anak, kemudian pemberian prioritas alokasi apartemen kepada keluarga besar, serta pemberian prioritas dari sekolah untuk anak-anak yang didaftarkan dan berasal dari keluarga yang memiliki 3 anak atau lebih. Literatur terakhir yang kami gunakan adalah tulisan dari Chen, Yip, dan Yap di tahun 2018 dengan judul Identifying the Most Influential Group in Determining Singapore's Fertility. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi dari kelompok wanita mana yang paling berpengaruh dan menentukan tingkat fertilitas di Singapura, serta untuk mengevaluasi strategi kebijakan program pronatalis. Hasil dari penelitian dari Chen, Yip, dan Yap ini yaitu adalah strategi kebijakan pemerintah Singapura melalui program pronatalis yang berdasarkan pada Economic Theory of Fertility atau teori ekonomi fertilitas. Dengan adanya kebijakan istimewa kepada orang tua yang melahirkan bayinya, guna meningkatkan jumlah kelahiran di Singapura melalui tunjangan anak, keringanan pajak, dan potongan pajak yang diharapkan akan meningkatkan kelahiran anak sehingga tingkat fertilitas di Singapura dapat meningkat. Selanjutnya
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teori yang akan digunakan dalam menganalisis tren fertilitas di Singapura adalah teori Institutional and Cultural Approach dari McNichol. Berdasarkan teori ini, pola fertilitas dipengaruhi oleh dua aktor penting. Yang pertama adalah peran institusi atau negara yang mampu menekan fertilitas yang tinggi namun tidak mampu mendorong pertumbuhan fertilitas kembali di Singapura. Dan yang kedua adalah peran norma dalam masyarakat yang lebih dominan dibandingkan peran negara dalam penentuan tingkat fertilitas di Singapura saat ini. Berikut adalah tren TFR Singapura tahun 1960 hingga 2019. Dari grafik bisa dilihat bahwa pola TFR di Singapura cenderung menurun dari tahun ke tahun, dimulai dari angka 5,12 pada tahun 1960 hingga 1,21 pada tahun 2019. Pola dari TFR di Singapura ini salah satunya ditentukan oleh peran institusi pemerintahan, dimulai dari tahun 1965 ketika Singapura memisahkan diri dari Malaysia dengan TFR 4,7. Pemerintah membentuk Dewan Keluarga Berencana dan Kependudukan Singapura untuk mengurangi angka kelahiran dan akhirnya mencapai pertumbuhan penduduk nol. Selain peran institusi pemerintah, peran norma kemasyarakatan juga berperan sebagai penambah maupun pengurang fertilitas di Singapura. Pada tahun 1976, 1988, dan 2000, tahun-tahun tersebut merupakan tahun naga dalam kalender Cina, di mana masyarakat Singapura percaya bahwa tahun naga merupakan masa keberuntungan untuk memiliki anak, sehingga pola kelahiran pada tahun-tahun tersebut mengalami sedikit kenaikan. Sebaliknya, pasca tahun 2000, norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat Singapura justru menjadi pengurang fertilitas. Beberapa norma kemasyarakatan yang ada adalah ketimpangan gender dalam pengurusan anak membuat keinginan memiliki anak pada perempuan menurun. Selain itu, adanya kepercayaan semakin kecil keluarga semakin sejahtera. Berikut adalah kontraseptif prevalence rate yang ada di Singapura tahun 1973 hingga 1997. Terlihat kenaikan pada awal periode, kemudian mengalami penurunan pada periode 1982 hingga 1997. Sebenarnya family planning yang diterapkan oleh pemerintah Singapura sendiri bertujuan untuk meningkatkan prevalensi KB dan menurunkan TFR Singapura secara signifikan melalui penggunaan alat KB modern berupa sterilisasi, pil, dan kondom. Dalam laporan United Nations tahun 2019, prevalensi KB di Singapura hanya 39,2% dari 1,4 juta jiwa wanita pernah kawin usia 15 hingga 49 tahun. Angka ini lebih rendah dari Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Namun perlu diingat bahwa 2019 merupakan periode di mana kebijakan pemerintah Singapura sudah berubah menjadi pronatal, sehingga wajar jika prevalensi KB di Singapura menjadi yang terendah. Namun meskipun prevalensi KB ini sudah menjadi yang terendah, tingkat pertumbuhan penduduk di Singapura masih menjadi yang terendah di antara negara-negara khususnya di Asia Tenggara lainnya. Beberapa kebijakan di awal kemerdekaan yang diterapkan oleh pemerintah Singapura untuk menurunkan tingkat kelahirannya antara lain internalisasi slogan berhenti di 2 dan laki-laki atau perempuan 2 cukup. Kemudian melegalkan aborsi di klinik pemerintah, kemudian mendorong sterilisasi, memberikan prioritas pendaftaran sekolah untuk 3 anak pertama per keluarga, dan membatasi keringanan pajak penghasilan untuk 3 anak pertama. Kebijakan ini berhasil menurunkan tingkat kelahiran di Singapura cukup signifikan, bahkan terlalu curam sehingga pertumbuhan penduduk di Singapura menjadi negatif saat ini. Rendahnya tingkat kelahiran di Singapura dan rendahnya pula pertumbuhan penduduk di Singapura menyebabkan beberapa masalah terjadi. Beberapa literatur menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kelahiran di Singapura tersebut antara lain adalah kondisi ekonomi masyarakat Singapura sehingga menunda pernikahan dan kelahiran, kemudian semakin tingginya pendidikan wanita sehingga tidak ingin menikah dan memiliki anak, kemudian biaya hidup di Singapura yang terlalu mahal, kemudian masyarakat hanya bekerja tanpa mementingkan keturunan. Yang kelima adalah masyarakat tidak terpengaruh kebijakan istimewa dari pemerintah terkait memiliki anak, dan yang keenam adalah terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020 yang menyebabkan ketidakpastian
sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk menunda ataupun tidak memiliki anak. Dampak yang terjadi ketika pertumbuhan penduduk rendah adalah besarnya jumlah migran masuk, kemudian percepatan penuaan populasi, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Tingkat fertilitas di Singapura yang sudah terlalu rendah menimbulkan banyak sekali masalah kependudukan, sehingga pemerintah Singapura mempunyai strategi untuk menerapkan kebijakan pronatal melalui baby bonus, yakni cash gift yang diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang baru saja memiliki anak, kemudian pembebasan pajak penghasilan, kemudian menerapkan wajib konseling sebelum sterilisasi pada pasangan yang memiliki anak kurang dari 3, kemudian internalisasi slogan baru, yakni 3 anak atau lebih jika Anda mampu, kemudian mendorong masyarakat cukup umur untuk menikah dan menarik tenaga kerja asing. Ternyata kebijakan pronatal ini pada awalnya belum terlalu efektif meningkatkan TFR di Singapura, sehingga pemerintah Singapura sedikit merubah arah kebijakan pronatal tersebut menjadi Romancing Singapore Campaign, yang isinya antara lain adalah praktik kerja yang ramah keluarga, yakni melalui pembentukan work-life unit, kemudian penerapan cuti bersalin berbayar maksimal 8 minggu dengan maksimal pembayaran $20.000 Singapura, dan memberikan kemudahan mendapatkan apartemen bagi pasangan muda. Namun sampai saat ini kedua kebijakan ini dinilai masih kurang efektif dalam meningkatkan TFR Singapura, karena TFR Singapura yang sampai saat ini masih sangat rendah. Beberapa literatur menyebutkan rendahnya TFR Singapura saat ini dikarenakan adanya dominasi norma masyarakat yang lebih besar dibandingkan insentif dari kebijakan pronatal yang diberikan oleh pemerintah Singapura. Beberapa norma kemasyarakatan yang tertanam dalam masyarakat Singapura saat ini antara lain adalah gender inequality pada pengurusan anak, yang membuat opportunity cost dari seorang wanita untuk memiliki anak menjadi lebih tinggi, sehingga menyebabkan wanita di Singapura enggan untuk memiliki anak. Yang kedua adalah anggapan quality over quantity dalam keluarga. Jadi banyak masyarakat yang menganggap semakin banyak anak maka kualitas anak akan semakin buruk, sehingga banyak yang memilih untuk memiliki anak yang lebih sedikit dengan kualitas yang baik. Berikut adalah grafik yang menunjukkan median umur pertama kawin masyarakat Singapura dari tahun 1984 hingga 2018. Dari grafik terlihat bahwa median umur pertama kawin masyarakat Singapura mengalami peningkatan pada umur pertama kawin ini menyebabkan tingkat fertilitas akan menjadi lebih rendah karena masa reproduksi dari pasangan usia subur tersebut menjadi lebih pendek. Selain meningkatnya median umur kawin pertama di Singapura, legalisasi aborsi di Singapura juga menjadi salah satu penyebab rendahnya TFR di Singapura. Aborsi legal Singapura 1970 hingga 1983 mencatat bahwa jumlah aborsi meningkat sekitar 28 per 1000 wanita usia reproduksi, yang pastinya akan menurunkan angka kelahiran. Kemudian 3/4 dari pencari aborsi berusia di atas 20 tahun, dan tingkat aborsi remaja tetap stabil pada 8 hingga 9% dari semua aborsi. Selain itu, data terkait peningkatan pola dependensi rasio tua yang meningkat dan dependensi rasio muda yang menurun menunjukkan bahwa masih rendahnya TFR Singapura dan menunjukkan tanda-tanda bahwa Singapura telah memasuki aging population. Selanjutnya, analisis pertumbuhan ekonomi Singapura. Ekonomi Singapura sepanjang tahun 2021 tumbuh dalam laju tahunan tertinggi yaitu 7,6%. Namun tidak didukung dengan pertumbuhan populasinya yang dilihat dari nilai TFR-nya sebesar 1,2. Singapura menawarkan insentif kepada calon orang tua yang akan memiliki anak, dengan tujuan untuk mencapai populasi yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial, sehingga populasi di Singapura akan meningkat dan layak huni. Sementara untuk tingkat migrasi di Singapura,
Sampai dengan tahun 2020, terlihat jumlah pendatang turun menjadi 2,1% atau 1,64 juta jiwa. Hal ini bisa disebabkan karena berkurangnya lapangan pekerjaan di Singapura akibat adanya pandemi COVID-19. Hal-hal yang dapat menjadi faktor migrasi di Singapura yaitu kualitas hidup yang tinggi, rendahnya tingkat kriminalitas, rendahnya kasus korupsi, serta tingkat stabilitas tinggi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk dari negara lain bermigrasi ke Singapura. Untuk tingkat etnis di Singapura terdiri dari Cina, Malaysia, India, dan lainnya. Setelah dijelaskan pada paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa analisis tren fertilitas yang terjadi di Singapura adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan penurunan tingkat fertilitas di Singapura pada masa awal merdeka sukses menurunkan tingkat kelahiran. Namun, dalam jangka panjang membawa dampak yang cukup serius karena pola penurunan yang sangat drastis hingga saat ini. Yang kedua, kebijakan pronatal pemerintah Singapura dianggap masih belum berhasil dalam menanggulangi pertumbuhan penduduk Singapura yang sudah negatif. Yang ketiga, pola kelahiran yang ada di Singapura saat ini lebih disebabkan karena dominasi norma keluarga kecil yang lebih sejahtera. Kemudian yang keempat, pertumbuhan populasi Singapura pada tahun 2021 menurun menjadi 1,1% sejak kemerdekaan negara tersebut di tahun 1965. Adapun perlambatan pertumbuhan penduduk terjadi karena penduduk Singapura sedikit yang memiliki anak, serta kebijakan imigrasi yang diperketat karena tahun 2021 tengah memasuki masa pandemi COVID dan tercatat bahwa populasi Singapura menyusut menjadi 5,45 juta jiwa atau sebesar 4,1%-nya. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu demi meningkatkan angka kelahiran Singapura yang rendah, maka pemerintah menawarkan kebijakan baby bonus agar penduduknya tetap memiliki anak selama masa pandemi COVID. Sementara itu, perekonomian Singapura pada kuartal 2 di tahun 2021 tumbuh sebesar 14,3%, di mana tujuan negara Singapura adalah sebagai negara dengan populasi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.